Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my videos. Good morning everyone. How are you today? I hope you are always healthy and keep spirit. Today, I'll teach you about simple text routine, yaitu kita akan belajar cara mengucapkan atau cara menyatakan kegiatan sehari-hari dalam bahasa Inggris. Before I'll teach you, you must prepare your notebook, your English book, and your stationery. Are you ready to study? In English, everyday life is expressed in simple present tense, often characterized by the use of adverb of frequency. Jadi, di dalam bahasa Inggris, kehidupan sehari-hari itu dinyatakan atau diungkapkan menggunakan kalimat simple present tense. Seringnya, ciri-cirinya itu diikuti oleh kata keterangan frekuensi. How to talk about daily routine in English. Menceritakan mengenai kegiatan sehari-hari dalam bahasa Inggris bukanlah sesuatu yang sulit, kan? Karena kita tuh udah memahami isi percakapannya dengan baik dan tidak ada lagi yang perlu dibuat-buat. Bercerita mengenai kegiatan hanya dilakukan dengan menyatakan fakta mengenai apa yang sedang terjadi, urutan waktunya, dan detail tambahan seperti perasaan atau bersama siapa aktivitas itu dilakukan. Untuk dapat berbicara mengenai kegiatan sehari-hari dalam bahasa Inggris, yang diperlukan terlebih dahulu itu adalah kosakata kerja, mengenai aktivitas yang akan dilakukan, kata hubung waktu untuk mengurutkan aktivitas, serta keterangan waktu aktivitas itu terjadi. Kegiatan sehari-hari merupakan kegiatan yang rutin dilakukan atau biasa disebut habitually, sehingga kata kerja yang digunakan itu menggunakan simple present tense, di mana simple present tense itu diciri-cirikan menggunakan kata kerja pertama atau verb one plus s or is untuk subjek she, he, it, nama orang tunggal. For example, untuk contoh kalimatnya itu, James speaks English every day. Nah, dari kalimat tersebut bisa kita simpulkan bahwa subjeknya itu menggunakan nama orang tunggal. Maka, setelah kata kerja pertama, itu wajib menggunakan partikel s atau is. Bisa dilihat sendiri ya, kata kerja speak-nya ditambahin s setelah kata kerja tersebut. Sedangkan, untuk subjek I, you, we, dan they itu tidak menggunakan tambahan partikel s atau is di belakang kata kerja pertama tersebut. For example, I wake up at 5 o'clock every morning. Nah, itu kan wake-nya nggak pakai s. And then, frequency adverb show how often people do something. They are found in the simple present tense since they describe routines and habits. Frequency adverb are most commonly used before the main verb and after be verbs. Jadi, kata keterangan frekuensi itu biasanya muncul itu sebelum kata kerja atau setelah kata kerja tersebut. Contohnya bisa kalian lihat yang ada di sini nih. Always itu artinya selalu, frequently artinya hampir selalu, usually itu artinya biasanya, often itu artinya sering, sometimes artinya sama seperti occasionally, yaitu kadang-kadang, seldom itu artinya jarang, rarely itu artinya hampir tidak pernah, dan yang terakhir, never itu artinya tidak pernah. Untuk penggunaannya, itu bisa digunakan sebelum kata kerja ataupun sesudah kata kerja. Untuk yang sebelum kata kerja itu, contohnya I always go to school on time. Always-nya muncul sebelum kata kerja go. Tapi, untuk after be verb atau setelah kata kerja, itu yang tidak menggunakan kata kerja inti atau kata kerja utama. Dia pasti menggunakan to be, yaitu is, am, dan are. Kalau menggunakan is, am, atau are, maka frekuensi adverbnya itu digunakan setelah to be tersebut. For example, they are always bored. And the next, time connector.
atau kata hubung waktu biasanya digunakan untuk menghubungkan suatu kejadian dengan kejadian yang lain yang berurutan secara waktu. Kata hubung waktu dapat menggunakan kata-kata seperti ini. After itu artinya setelah. For example, I go to sleep after I brush my teeth. Before artinya itu sebelum. For example, he always take a bath before he goes to school. During artinya selama, since artinya sejak, until artinya sampai, then artinya kemudian. Oke, sisanya kalian bikin contoh kalimat sendiri ya, menggunakan kata-kata kalian sendiri. Do you understand? Selanjutnya adalah penjelasan mengenai keterangan waktu yang biasa digunakan pada kegiatan sehari-hari atau simple present tense, yaitu ada in, at, atau on. Penggunaan kata in biasanya digunakan untuk menyatakan suatu bagian hari, suatu bulan tertentu, suatu tahun, suatu musim, dan suatu periode untuk waktu yang lama. For example, contohnya in the morning, in February, in 2018, in the winter, and etc. Penggunaan kata at biasanya digunakan di suatu jam tertentu, di suatu titik dalam satu hari, dan di suatu waktu perayaan. For example, at 5 o'clock, at 6 o'clock, at midday, at midnight, and at the new year. Penggunaan kata on biasanya untuk menyatakan tanggal tertentu dan menyatakan suatu hari. For example, on 21 January, on Sunday, on Monday, on Saturday. Oke, setelah semua penjelasan yang udah Miss Nanda berikan, selanjutnya Miss Nanda akan memberikan sebuah contoh paragraf atau sebuah contoh cerita tentang kegiatan sehari-hari yang biasa Miss Nanda lakukan. Listen carefully, okay? I work as an English teacher at one of vocational high school in South Jakarta. I go to work an hour before the school starts. I always feel happy when I see my students come to the school. I teach English for them. We usually have fun while learning. After the school ends, I pack my things then go home by motorcycle. Oke, selesai sudah penjelasan yang udah Miss Nanda kasih. Untuk tugas kalian, silahkan kalian buat kalimat kalian sendiri sebanyak satu paragraf yang menyatakan kegiatan sehari-hari yang biasa kalian lakukan. Tulis di kolom komentar ya. Oke, see you next time. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan juga pencet tombol loncengnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.